Ada sukacita? Pastinya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini, seperti biasa Bapak dan Ibu Guru hendak menyapa rekan sekalian. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik semuanya, siapkan Alkitab dan alat tulisnya dan persembahannya, karena kita akan masuk dalam Ibadah online anak sekolah minggu GKPH Pekanbaru. Shalom anak sekolah minggu. Sukacita tentunya ya bisa bertemu kembali dengan guru, dengan Kakak Yansi, juga guru-guru yang lain yang hadir dalam ibadah kita di pagi hari ini. Udah mandi mas? udah sarapan, Udah apa lagi? udah mempersiapkan hati dan pikirannya, dan mempersiapkan alat tulis, Alkitab dan persembahan. Ya, kita akan mulai dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Semua anak ibu guru, ibu undang untuk berdiri. Kita salamkan kita katakan shalom shalom, selamat pagi. Shalom shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan tepuk tangan. Shalom shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan hentak kaki. Shalom shalom, selamat pagi, pagi yang cerah, indah berseri. Shalom shalom, selamat pagi, tunjukkan semangatmu dengan lipat tangan. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan masih beri kesempatan indah kepada kami semua untuk berkumpul bersama dalam ibadah sekolah minggu. Inilah kami Tuhan Yesus, para pelayan sekolah minggu beserta anak-anak sekolah minggu yang beribadah dari rumah masing-masing. Berkati kami semua, beri hikmat kepada para guru sekolah minggu, beri roh pengertian juga kepada anak-anak yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Sertai kami semua Tuhan Yesus, dan izinkan kami untuk melakukan ibadah ini dan mengikuti ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin.
baik, marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Hadirin semuanya, sebelum kita menyaksikan video ayat hafalan, kita angkat pujian kita katakan, setialah setia. Hafalan kita pada hari ini adalah Matius 10 ayat 33. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal dia di depan Bapakku yang di surga. Amin. Dadah semuanya, selamat hari Minggu. Shalom teman-teman. Video ayat hafalan kali ini diambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku
yang di surga. Amin. Amin. Salam teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Dari teman-teman, dari Ibu Guru dan Bapak Guru sama hari Minggu. Shalom semuanya. Hari ini kami akan membacakan Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Hai Pak Guru, hai Bu Guru, hai teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Ayat hafalan minggu ini Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Shalom, halo teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Kami akan membacakan ayat hafalan minggu ini terambil dari Matius 10 ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Amin. Terima kasih. Dadah Bu Guru, dadah Pak Guru, dadah teman-teman semua. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus. Shalom Pak Guru, shalom Bu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam kitab Matius 10 ayat 33. Beginilah firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di sorga. Amin. Shalom teman-teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang diambil dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Terima kasih teman-teman. Dadah. Salam Ibu Guru, Bapak Guru, dan teman-teman. Minggu ini kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Tertulis dari Matius 10 ayat 33.
Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai teman-teman, hai Bu Guru. Ayat hafalan Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Matius 10 ayat 33. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Amin. Terima kasih, dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video hafalan dari adik-adik semuanya yang telah dikumpulkan. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak, hari ini Bu Guru dan Kakak Yansi akan memberikan 3 pengumuman. Yang pertama, ingatkan Papa dan Mama di rumah untuk membawa hasil karya yang sudah diberikan minggu lalu ya nak ya. Mewarnai ya Kak Yansi, Gambar dan sama kuis. Nah, ingatkan nanti ya, kasihkan sama Mama Papa supaya diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu paling lambat jam 12 siang ini. Ditunggu di sekolah minggu. Pengumuman kedua Pak ya? Pengumuman kedua yaitu kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung pada tanggal 2 April 2021. Ibadahnya dimulai seperti ibadah biasanya yaitu jam 6 pagi. Ya. Pengumuman ketiga, tanggal 4, ingat ya, tanggal 4 kita Paskah gabungan. Anak sekolah minggu se-GKPA yang dibawakan oleh GKPA Penjernihan, kita masuk jam 2 sore. Nah, pengumuman terakhir itu Yaitu tanggal 11 April akan kita umumkan pemenang dari pemenangnya. hasil yang sudah dikumpulkan kepada guru-guru sekolah minggu pada hari ini. Anak-anak, sekarang saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Semuanya mempersiapkan hati ya nak. Untuk itu kita angkat satu lagu pujian untuk mengundang Tuhan Yesus hadir dalam renungan hari ini. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya.
Puji Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memperhatikan umatnya. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami. Di pagi hari ini kembali kami mengadakan ibadah online kami Tuhan. Terpuji nama Tuhan, berkati anak-anak kami yang di rumah, yang setia menunggu dan hendak mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Juga dengan hamba Tuhan, hamba menyerahkan diri hambanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong, membantu sehingga firman Tuhan boleh dimengerti dan kami boleh semakin dikuatkan di dalam menjalani hari kami. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Anak-anak ibu, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Sudah siap semuanya? Alkitabnya sudah dibuka? Ayo kita membacanya bersama-sama. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah Yesus dihina. Judul firman Tuhan kita pada pagi hari ini di kitab Matius apa tadi? Yesus diolok-olokkan. Ya, itu persamaannya. Yesus diolok-olokkan. Tema kita Yesus dihina. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak berapa lama lagi kita akan memperingati hari Jumat Agung. Peringatan apa itu anak-anak ibu Jumat Agung? Jumat Agung kita memperingati kematian, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ibu yakin semuanya mengingatnya. Jadi tadi sudah ada pengumumannya ya. Kita akan kembali ibadah di Jumat Agung, memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum hal itu terjadi, nah inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Temanya apa tadi? Yesus dihina. Firman Tuhan judulnya apa? Yesus diolok-olokkan. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah peristiwa di mana sebelum Yesus disalibkan. Apa tadi yang dikatakan? Pertama-tama mereka menanggalkan jubah Tuhan Yesus. Mereka memakaikan Tuhan Yesus apa anak ibu? Jubah ungu. Mereka menanggalkan jubah Yesus, memakaikan jubah ungu. Ini adalah sebuah tanda bahwa mereka mengejek Tuhan Yesus, sindiran kepada Yesus sebagai seorang raja orang Yahudi. Sindiran kepada Tuhan Yesus karena dia akan disalibkan. Hukuman salib itu adalah hukuman yang paling kejam. Seperti seorang penjahat
yang telah melakukan banyak sekali kejahatan. Tapi pada saat ini itulah ejekan mereka. Mereka akan menyalibkan Tuhan Yesus. Selanjutnya apa yang dilakukan lagi anak-anak ibu? Mereka membuat mahkota duri. Ini juga suatu ejekan. Karena kalau memakai mahkota itu sebenarnya adalah seorang raja. Mahkota adalah suatu lambang kebesarannya. Tetapi pada saat ini apa yang dilakukan mereka? Mahkotanya, biasanya mahkota itu terbuat dari apa anak-anak ibu? Kalau ratu, raja itu pasti memakai apa? Hiasannya itu berlian, batu-batu yang mahal, jamrud yang tidak ternilai harganya. Tapi pada saat ini apa yang dilakukan mereka anak-anak ibu? Mereka membuat dari kawat duri. Mungkin anak-anak ibu bisa bayangkan kalau kawat dipotong-potong 5 meter atau 10 meter lalu dirangkai lalu diletakkan ke kepala. Cobalah anak ibu sekarang bayangkan kawat duri. Ya, itu biasanya untuk menjaga suatu kebun atau tanaman supaya tidak diganggu binatang, lalu dibuat kawat-kawat duri supaya aman. Tapi pada saat ini kawat duri itu dibuat sebagai sebuah mahkota. Panjangnya 5 meter atau 10 meter dirangkai lalu diletakkan ke kepala Tuhan Yesus. Mereka mengejek, oh raja orang Yahudi. Coba bayangkan kalau kamu kena kawat duri sedikit pun. Ini kemana anak-anak ibu yang terkasih? Ke kepala. Pastilah kepala kita akan apa? Mengeluarkan banyak darah. Itulah penghinaan yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Mahkota duri terbuat dari anyaman duri sepanjang 5 atau 10 cm. Bayangkan kalau hal itu dilakukan kepada siapa? Kepada kita. Apa yang terjadi kalau hal itu kita yang merasakannya? Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pasti kita akan mati dan kehabisan darah. Kemudian apa lagi yang dilakukannya? Mereka memasukkan sebuah buluh. Mereka memukulkan buluh itu, bambu itu ke kepala Tuhan Yesus. Mereka mengolok-oloknya, mereka mengejeknya, mereka menghinanya. Mereka mengapa selanjutnya anak-anak ibu? Meludahinya. Hal yang sangat hina. Setelah mereka puas, lalu mereka mengganti lagi bajunya. Mereka ganti lagi mengenakan jubah ungu. Anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan, sungguh kejam perlakuan serdadu tersebut. Nah, saat ini apa yang bisa kita ambil? Apa hikmahnya? Apa yang bisa kita teladani dari hal ini? Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau seandainya kita mungkin di posisi Tuhan Yesus, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita tidak mampu, ya nak? Kita tidak tahan menerima perlakuan tersebut. Mungkin ada di antara kita yang akan bagaimana? Membalas perlakuan serdadu tersebut. Kembali kamu nanti baca lagi firman Tuhan yang ibu baca, yang kita baca tadi, Matius 27 ayat 27 sampai 31. Ada nggak di situ Tuhan Yesus membalas perlakuan serdadu tersebut? Coba perhatikan nanti Alkitab.
terkasih di dalam Tuhan Yesus, penderitaan yang dialami Tuhan Yesus itu menerima hinaan dan ketidaklayakan, keberdosaan, ini semuanya adalah untuk kita. Yesus menggantikan posisi kita. Yesus melakukan hal ini supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Jadi atas pengorbanan Tuhan Yesus tadi yang sudah kita baca tadi, ibu yakin anak ibu akan semakin dikuatkan. Hinaan dan kesulitan yang dialami Tuhan Yesus itu adalah bentuk pengorbanan, bentuk kasih Tuhan Yesus kepada kita manusia. Nah, bagaimana dengan kita? Kita sudah lihat bagaimana yang dialami Tuhan Yesus. Anak ibu sudah baca. Sekarang kalau seandainya ejekan, hinaan, kesulitan hidup datang mendera kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita berputus asa? Ataukah kita tetap setia seperti lagu kita tadi, setia, setia, setialah sampai mati? Apakah ketika berduka kita melupakan Tuhan Yesus? Apakah kita dalam suka saja kita yang mengenal Tuhan Yesus? Ada lagu juga mengatakan, dalam suka duka kukan tetap tersenyum, diolok dihina kukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun yang terjadi kukan tetap tersenyum. Nah, anak-anak ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, tanda kita mensyukuri sebagai anak Tuhan, jadi suka duka, apapun kesulitan, apapun ejekan, apapun hinaan yang kita alami, jangan kita kecewakan siapa? Tuhan Yesus. Ya, mari kita tetap berserah kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita ingat kembali bagaimana penderitaannya. Jadi semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, hinaan yang kita hadapi, itu tandanya kita semakin kuat. Karena kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan malas. Kalau dia bilang aku mengasihi Tuhan Yesus, Bu, aku akan setia kepada Tuhan Yesus, tapi dia ibadah online gak pernah. Apapun kegiatan ke gereja dia gak pernah lakukan. Dia gak pernah menolong temannya, malah dia mengejek temannya, menghina temannya. Katanya dia mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus. Kenyataannya dia tidak pernah ke gereja, bermalas-malasan. Pada saat ini COVID, ibadah di rumah, tapi gak dilakukan. Berarti dia gak bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus. Tetapi anak yang bersyukur kepada Tuhan Yesus, dia senantiasa melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Menolong orang susah, menghibur temannya yang susah, menolong mama di rumah, apapun sekecil apapun itu. Dan terkhususnya mau dengar-dengaran firman Tuhan. Itu tandanya
kita menjadi pribadi yang benar-benar berharap dan mengingat akan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita akan tetap tersenyum. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat firman-Mu yang sungguh indah dan menguatkan kami Tuhan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan memampukan kami melalui hari-hari kami. Bila kami diejek, dihina Tuhan, ujian apapun di dalam kehidupan kami Tuhan, kehidupan rumah tangga, anak-anak, keluarga lepas keluarga di rumah, kehidupan anak-anak kami mungkin di persekolahan, di tempatnya bermain ya Tuhan, karena mereka percaya setia kepada Engkau. Kadangkala banyak suka duka, tetapi kami percayakan Tuhan dengan firman-Mu pada saat ini kami boleh dikuatkan. Biarlah anak-anak kami boleh dikuatkan, orang tua boleh dikuatkan di dalam masa-masa pada saat ini, tetap berharap kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan mengajarkan kepada anak-anak supaya tetap setia seperti Tuhan Yesus yang telah rela berkorban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Seperti ayat hafalan kita yang tertulis di Matius 5 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Amin. Anak-anak, inilah saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu, kita doa bersama yuk. Angkat persembahannya, kita doa bersama-sama. Ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian, hendaklah masing-masing memberi. Untuk diberkati, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, marilah kita pulang dengan damai sejahtera dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Anak-anak yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Tetapi tetap harus diingat kalau kasih Tuhan sepanjang waktu. Tidak usah khawatir, karena kita akan kembali dalam ibadah kita di minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.